Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nerima Gita Prisanti dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mengajak kita semua untuk memahami pentingnya literasi digital di era transformasi teknologi. Satu pesan, satu tautan, dan satu berita palsu. Hanya itu yang diperlukan untuk mengubah opini kita, bahkan membahayakan data pribadi kita. Di tengah arus informasi yang begitu deras, literasi digital menjadi senjata penting untuk melindungi diri dan orang lain. Tahukah Anda, setiap menit lebih dari 500 jam video diunggah ke YouTube, dan ribuan berita baru muncul di internet. Banyak di antaranya menyesatkan. Inilah alasan literasi digital sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin yang saya hormati. Saat ini hampir setiap aktivitas kita terhubung dengan teknologi digital. Mulai dari belajar, bekerja, berkomunikasi, bahkan mencari hiburan. Semuanya kita lakukan melalui perangkat digital. Hidup terasa lebih cepat, lebih mudah, dan lebih luas jangkauan. Namun, seiring semua kemudahan itu, kita juga menghadapi tantangan yang tidak terlihat. Ada informasi yang benar, ada informasi yang tidak benar, penipuan online yang semakin rapi, serta ancaman terhadap data pribadi yang bisa muncul hanya dari satu klik yang salah. Sekarang saatnya kita merenung sejenak. Sudahkah kita menjadi pengguna teknologi yang benar-benar memahami apa yang kita hadapi? Berapa kali kita membagikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya? Kita tentu bertanya-tanya, apa sih literasi digital itu? Literasi digital bukan hanya sekedar kemampuan mengoperasikan perangkat atau memahami aplikasi. Lebih dari itu, literasi digital adalah cara berpikir bagaimana kita memahami dan menilai informasi, bagaimana kita bersikap di dunia maya, dan bagaimana kita melindungi diri dari resiko digital. Dengan literasi digital, kita belajar untuk tidak langsung percaya pada setiap informasi yang lewat di layar kita. Kita belajar untuk melihat konteksnya, memeriksa sumbernya, dan memilih dengan mana yang layak dibagikan. Inilah kemampuan yang membuat kita menjadi pengguna teknologi digital yang bukan hanya aktif, tetapi bijak. Di masa depan, tentu kita akan menghadapi tantangan digital. Hari ini, internet menyediakan segalanya. Namun, kelimpahan informasi tidak selalu berarti kebenaran. Banyak dari kita, termasuk generasi muda, masih mudah terjebak pada berita yang emosional, konten yang provokatif, atau tautan yang tampak meyakinkan tapi justru menjerumuskan. Saya sendiri pernah mengalami. Ketika sedang mencari sumber untuk tugas, saya menemukan artikel yang tampak lengkap dan meyakinkan. Tapi ternyata setelah saya cek lebih jauh, isinya justru banyak yang tidak tepat. Dari situ saya belajar bahwa cek fakta adalah bentuk tanggung jawab digital yang penting. Bayangkan saja jika satu klik kita menyebarkan video atau virus atau program jahat kepada teman-teman kita, dampaknya bisa lebih besar dari yang kita kira. Dan kenyataannya masih banyak dari kita yang belum memiliki kebiasaan itu. Untuk menghadapi tantangan digital di masa yang akan datang, kita harus memperkuat literasi digital. Penelitian menunjukkan bahwa 59% orang pernah membagikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Dengan membiasakan cek fakta, kita bisa menjadi bagian dari solusi untuk menghadapi tantangan ini. Kita tidak perlu langkah besar, kita hanya perlu konsisten pada hal-hal sederhana yang berdampak besar. Seperti memeriksa informasi sebelum percaya atau menyebarkan. Konsisten pada hal-hal yang sederhana yang berdampak besar, seperti memeriksa informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Dengan kebiasaan ini, kita tidak hanya menjaga diri sendiri, tetapi juga membantu menciptakan ruang digital yang lebih sehat. Kemudian, menjaga keamanan akun
akun dan data pribadi, password yang kuat, verifikasi 2 langkah, dan kehati-hatian saat membuka tautan. Semuanya adalah bentuk perlindungan diri di era digital. Kemudian yang ketiga, mengatur hubungan kita dengan internet. Teknologi digital seharusnya menjadi alat untuk mendukung kita, bukan mengendalikan kita. Dengan memilih konten yang bermanfaat dan membatasi penggunaan yang tidak perlu, kita sudah membangun kedewasaan di kita. Dengan 3 hal sederhana ini, perlahan kita membentuk kebiasaan yang membuat kita bukan hanya melek teknologi, tapi juga tangguh dan sadar dalam menggunakannya. Hadirin yang saya hormati, literasi digital bukan hanya soal kemampuan, ini adalah cara kita memahami dunia. Hadirin yang saya hormati, literasi digital bukan hanya soal kemampuan teknis. Ini adalah cara kita memahami dunia yang tidak terlihat, namun sangat mempengaruhi hidup kita. Ini adalah bagaimana kita menjaga diri, bagaimana kita berperan dalam masyarakat, dan bagaimana kita memastikan bahwa teknologi membawa manfaat bukan masalah. Di era digital yang serba cepat ini, kemampuan untuk berpikir jernih dan memilih informasi yang benar menjadi salah satu kekuatan terbesar yang bisa kita miliki. Mari mulai dari diri sendiri dengan lebih berhati-hati, lebih kritis, dan lebih bertanggung jawab dalam setiap langkah digital kita. Jika kita bisa melakukan itu, saya yakin kita bisa membangun masa depan di mana teknologi digital bukan hanya canggih, tetapi juga aman, manusiawi, dan penuh peluang. Jika kita bisa melakukan itu, masa depan digital ada di tangan kita. Generasi yang cerdas, bijak, dan bertanggung jawab. Generasi kita bukan hanya sekedar pengguna internet. Kita adalah generasi yang membentuk masa depan digital, masa depan yang cerdas, aman, dan penuh tanggung jawab. Terima kasih atas perhatian hadirin semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.